599 tahap persiapan hamil 15. Gu Qingqing sedikit terkejut, meskipun ia tidak merasa begitu membenci keberadaan Su Zipei sekarang, tapi melihat wanita itu membuat suasana hatinya menjadi sedikit berubah. Namun, karena ia telah merencanakan semuanya kemarin, Gu Qingqing tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan saingan cintanya ini. Ia tersenyum, jarang-jarang ia menegakkan punggungnya, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat murah hati dan anggun. Ia berjalan perlahan di atas rumput, kemudian mengulurkan tangan dan meraih tali anjing Wells kecil, lalu memeluk lengan Leng Xicheng dengan tangan lainnya, seolah secara lembut menegaskan bahwa Leng Xicheng adalah miliknya. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Kamu sudah kembali. Kak Zipei juga ada di sini. Zijin dan Zining juga." Su Zipei belum berbicara, tapi Su Zijin langsung berkata, "Apa hakmu menyebut namaku?" Semakin memikirkannya, Su Zijin menjadi semakin marah. Semalam ia menghubungi pria yang mendorong Gu Qingqing ke jurang, dan malah mendapatkan jawaban bahwa pria itu telah kabur, bahkan hantu pun tidak akan bisa menemukannya. Justru lebih baik jika tidak ada yang bisa menemukannya, karena kalau sampai orang itu tertangkap, maka akan merepotkan. Su Zijin menghela nafas, dan melihat Gu Qingqing yang masih baik-baik saja saat ini membuatnya kesal. Meskipun pria itu sudah mendorong Gu Qingqing ke jurang, tapi sekarang wanita itu masih bisa makan dan minum dengan baik, dan hanya perlu beristirahat sebentar di rumah, bahkan tidak mengalami patah tulang, serta tidak ada satupun foto tak senonoh dirinya yang tersebar. Sementara Su Zijin malah khawatir akan dibuat menjadi pembunuh oleh si bodoh itu, hingga ia tidak bisa makan dengan baik dan tidak bisa tidur dengan nyenyak setiap hari. Bisa-bisanya Gu Qingqing malah memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah memikirkan hal itu, awalnya Su Zijin merasa khawatir dan bersalah, tapi kini perasaannya berubah menjadi kesal, apalagi ketika melihat Ni Zining yang ada di sampingnya masih menatap khawatir pada Gu Qingqing. Su Zipei segera menegur adiknya, "Zijin, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Leng Xicheng menyipitkan matanya, mereka kira siapa mereka bisa datang dan membuat keributan di rumahnya. Sebelum ia berbicara, ekspresi Gu Qingqing yang ada di sebelahnya tidak terlihat berubah. Gu Qingqing juga sudah terbiasa dengan sikap Su Zijin, bahkan tidak menyapa Su Zipei dan Ni Zining, dan segera berkata, "Ibu memanggil kita untuk sarapan, kamu juga sudah selesai olahraga, kan? Naiklah ke lantai atas untuk ganti pakaian kemudian turun untuk makanlah. Sini Wells kecil, mari kita pergi." Wells kecil juga menjawab dengan suara rendah, "Guk-guk." Kemudian Gu Qingqing pun membawanya masuk ke dalam. "Apa yang kamu banggakan? Tidak peduli seberapa hebatnya kamu sekarang, kamu dulu tetaplah putri pembantu di keluarga kami." Su Zijin tidak pernah merasa bahwa tindakannya sudah keterlaluan. Menarik pakaian, mengambil foto, ia sudah terbiasa melakukan hal-hal itu di luar negeri, ia sama sekali tidak merasa ada yang salah. Mungkin pada akhirnya Gu Qingqing bukannya sengaja didorong hingga jatuh ke jurang, tapi wanita itu sendiri yang memang tidak hati-hati dan malah menyalahkannya. "Jika bukan karena kakakku pergi, kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan Leng Xicheng seumur hidup." Ketika ia mengucapkan kalimat itu, Gu Qingqing telah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, sementara Leng Xicheng sudah berada di tangga. Namun ia menghentikan langkahnya setelah mendengar ucapan tersebut. Leng Xicheng berbalik, wajahnya seperti menunjukkan sebuah senyuman, tetapi juga seperti tidak sedang tersenyum, ekspresinya tampak begitu suram. "Apa katamu? Jika bukan karena Su Zipei pergi, Gu Qingqing tidak bisa menikah denganku." Bahkan Su Zipei dan Ni Zining pun terkejut dengan ekspresi Leng Xicheng saat ini. Cahaya matahari tampak menyinari Leng Xicheng, sudut bibirnya sedikit terangkat, seperti sedang tersenyum, tetapi ekspresinya saat ini malah sangat dingin. Bukankah memang begitu? Su Zijin selalu berpikir seperti itu, tidak, bukan hanya Su Zijin, tetapi semua orang berpikir bahwa Leng Xicheng dan Su Zipei adalah pasangan yang tepat. Leng Xicheng melirik Su Zijin dengan tenang, kemudian tiba-tiba menempatkan pandangannya pada Su Zipei, dan mengucapkan beberapa kata, "Akhirnya aku melihat apa itu sikap tidak tahu malu hari ini." 600 tahap persiapan hamil, 16. Satu kalimat itu langsung membuat wajah Su Zipei memucat. Apakah masih perlu mengatakannya? Meskipun Leng Xicheng sedang membalas ucapan Su Zijin, tetapi sebenarnya Leng Xicheng sedang memarahi Su Zipei. Menyebut Su Zipei tidak tahu malu karena masih melibatkan diri dengannya. Su Zijin yang ada di sebelah masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah ditarik kembali oleh Ni Zining,
keduanya bertengkar di pintu halaman kecil. Su Zipei juga tidak peduli, kalimat, akhirnya aku melihat apa itu sikap tidak tahu malu hari ini, terus berdengung di telinganya. Sementara itu, Leng Xicheng dengan tenang melirik keributan di luar. Ia sebenarnya terus mencurigai bahwa saudara kakak beradik, Su Zipei dan Su Zijin adalah orang yang sudah menyewa pembunuh secara diam-diam. Apalagi Su Zijin selalu menganggap Gu Qingqing sebagai musuh bebuyutannya. Sementara itu, Su Zipei hanya tersenyum ketika bertemu seseorang, semakin ia melakukan itu semakin mudah menyembunyikan niat jahatnya. Awalnya ia lebih curiga pada Su Zijin, tetapi melihat perubahannya baru-baru ini, wanita itu menjadi seperti orang bodoh yang berusaha keras menjebak orang lain. Tetapi setelah melihat penampilan bodohnya yang merasa opininya benar, bahkan bersikap lebih sombong dan mendominasi daripada sebelumnya, dengan kemampuan pikirannya, seharusnya Su Zijin tidak bisa berubah secepat itu. Sementara itu, Su Zipei, semakin ia berperilaku tenang, maka ia semakin harus diperhatikan. Namun, Leng Xicheng terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang ini, ia segera naik ke lantai atas. Setelah membeli berbagai jenis alat, ia harus memanfaatkannya dengan baik. Begitu naik ke lantai atas, Luo Qingsui memanggilnya, "Xicheng, sarapan sudah siap, sekalian panggil Qingqing." Tidak lama kemudian, 4 orang keluarga Leng duduk bersama untuk sarapan. Gu Qingqing terus menundukkan kepalanya, dan menyendokkan bubur nasi ke dalam mulutnya. Bubur nasi yang direbus hingga kental, bahkan tidak memasukkan minyak, garam, saus, dan cuka, tapi Gu Qingqing malah memakannya sesuap demi sesuap. Sementara itu, Leng Xicheng berkata, "Bantu aku ambil sayur asin." Gu Qingqing menanggapinya singkat, dan mengambil potongan sayur asin di depannya untuk Leng Xicheng. Begitu memberikannya, Leng Xicheng berkata dengan suara tenang, "Bukan ini, itu, yang plum kering dan sayuran cincang." Gu Qingqing mengangguk lagi, ketika ia mengangkat tangan dan mengambilkannya untuk Leng Xicheng, ia baru menemukan bahwa plum kering itu lebih dekat dengan Leng Xicheng, ia bahkan merasa sedikit aneh. Lebih dekat dengannya, tapi masih minta diambilkan. Meskipun ia merasa bingung, tetapi Gu Qingqing masih membantu Leng Xicheng mengambilnya. Ketika hendak meletakkannya, Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, "Kamu coba mencicipinya terlebih dahulu, enak atau tidak, lalu aku baru akan memakannya." Perilaku yang menyebalkan. Apakah kamu pikir kamu adalah kaisar kuno yang menyuruh seorang Kasim untuk mencoba makananmu terlebih dahulu? Namun, meskipun begitu, Gu Qingqing masih menyumpit hidangan tersebut dan mengaduknya di dalam mangkuk. Ia memakannya sesuap, dan merasakan rasa asin plum kering dengan minyak wijen yang enak, hingga ia hampir menggigit lidahnya sendiri. Ketika ia mengangguk dan mengatakan bahwa hidangan itu lumayan enak, ia menoleh dan melihat Leng Xicheng telah menghabiskan sarapannya. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, sudah selesai makan tapi mengapa masih ingin sayur asin. Ketika ia sedang bingung, Leng Xicheng telah meletakkan peralatan makan dan menyekam mulutnya dengan anggun seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa melihatku? Cepat habiskan makananmu." Leng Xicheng tidak suka plum kering karena masakan tersebut merupakan makanan favorit Mi Zining dan Gu Qingqing. Ketika ia melihat roti daging dengan plum kering, roti goreng plum kering, Leng Xicheng akan langsung membuangnya. Tetapi ketika ia melihat Gu Qingqing tidak bisa makan, bahkan jika ia membencinya, ia juga berharap Gu Qingqing bisa makan dengan kenyang, dan merawatnya hingga gemuk. Setelah sarapan, Leng Xicheng dan Leng Yunting pergi ke ruang buku untuk membahas pekerjaan. Sekarang Gu Qingqing juga memiliki pekerjaan, meskipun syuting iklan telah berakhir, tetapi pasca produksi masih diperlukan. Ketika sedang sibuk, terdengar suara mobil di lantai bawah, ada tamu yang datang. Siapapun tidak menyangka akan ada 2 kelompok orang yang bertemu dengan canggung di depan pintu. Selanjutnya bab 601 berpisah untuk waktu yang lama, harus kembali bersama 1.